Sebagai ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kau lakukan, bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak kelihatan. Akhirnya yang kelihatan ya manusia itu. Ya manusia itulah yang kita layani. Kita dampingi, kita berikan yang terbaik. Saya tidak berteori pagi ini. Belajar dari Santo Laurentius. Apa yang Anda berikan di dunia ini? Apa yang Anda sumbangkan di dunia ini? Apa, saudara-saudari yang terkasih? Jiwa kemartiran adalah pengorbanan. Pertanyaan untuk menutup renungan pagi ini, apa pengorbanan Anda? Bertanyalah hari ini, apa yang sudah aku korbankan? Andai kata pun Anda sudah memberi sesuatu, pertanyaan yang lebih mendasar lagi, tuluskah kita berkorban? Ikhlaskah kita berbuat baik? Karena pada saat Anda mengungkit-ungkit kebaikan Anda, saya sudah berbuat baik begini, saya sudah begini, saya sudah begini, mengapa saya begini, saya sudah banyak berbuat baik. Itu tidak tulus dan ikhlas. Kalau orang yang tulus ikhlas tidak bertanya, saya sudah berbuat apa? Tidak bertanya. Tetapi bertanyalah, apa yang bisa aku berbuat lagi? Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudara terkasih, kita berjumpa kembali di dalam perayaan Ekaristi pada Rabu pagi ini dengan kami dari Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Hari ini kita merayakan mengenang Santo Laurentius, diakon dan martir, yang begitu luar biasa mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Santo Laurentius mengatakan orang miskin itu adalah harta-harta gereja. Dan disitulah Santo Laurentius menunjukkan bahwa Tuhan berbelas kasih pada mereka yang kecil, lemah, orang-orang miskin. Marilah saudara-saudara yang terkasih, kita hening sejenak. Kita belum sungguh-sungguh menjadi martir di dunia modern ini, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, sedikit cerita kecil. Saya termasuk Romo yang mencintai atau menyayangi binatang, terutama anjing. Di mana-mana, bahkan anjing yang tidak saya kenal pun saya sayangi. Dan uniknya, luar biasanya, anjing-anjing itu penurut. Segala apapun anjing itu, mau besar mau kecil, dengan saya nurut. Saya juga heran di mana-mana. Dan salah satunya di seminari itu ada anjing namanya Ciko. Ciko itu bukan anjing saya sebenarnya, itu anjingnya Pastor Roman, pastor rektornya. Tapi dia lebih dekat dengan saya, sangat dekat. Tidak ada yang bisa memegang Ciko, bahkan Romo Roman sendiri yang punya tidak bisa megang. Tetapi Ciko kalau dengan saya, dia bermain-main, saya ditubruknya, waduh. Nah, Ciko tuh luar biasa. Kalau pagi-pagi, kalau pintu seminari sudah dibuka, dia akan masuk diam-diam, naik ke atas dan menuju kamar saya. Dikiranya saya belum bangun. Jadi kamar saya itu dikrok-krok gitu. Nah. Kemudian yang uniknya lagi, Ciko itu seperti tahu kalau saya akan pergi lama. Misalnya waktu saya mau cuti atau apa, dia tidak biasanya di depan setelah biasanya terus dia main-main atau gimana. Dia nunggu di depan. Biasanya kalau saya mau pergi lama dia nunggu saya. Kayak ada merasa bagaimana gitu. Nah, saudara-saudara terkasih, itu seekor anjing. Bisa seperti itu. Saya tidak menggambarkan manusia dengan anjing, tidak. Kesetiaan, ketaatan, loyalitas, bahasa kerennya itu, dari seekor anjing itu luar biasa menginspirasikan kita. Bagaimana dengan diri kita kepada Tuhan? Saya nggak menyamakan manusia dengan anjing, tidak. Tetapi kalau seekor binatang pun bisa seperti itu, meskipun kita bisa menjawabnya, itu kan naluri. Ini bukan soal naluri, saudara-saudari. Tetapi yang namanya close, dekat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Hari ini kita merayakan seorang martir yang luar biasa, Diakon Laurentius. Pertanyaannya adalah, Diakon Laurentius dan juga para martir yang lain, Santo Santa, memiliki kedekatan. Dalam bacaan pertama dikatakan hal yang luar biasa. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah ia masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Memberi menurut kerelaan hatinya. Apakah kita sebagai manusia memiliki kerelaan hati untuk Tuhan yang selalu dan selalu mencintai kita? Ini pertanyaan penting, bahan refleksi yang sangat mendalam. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil dikatakan, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Di sini kita bicara mengenai pengorbanan. Martir mati berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Yang kurang dari kita di zaman modern ini adalah semangat untuk berkorban. Berkorban kepada apa saja? Terutama untuk kemuliaan Tuhan. Nah,
Tuhan tidak kelihatan, saudara-saudari. Yang kelihatan itu gereja Anda. Yang kelihatan itu pastor paroki Anda. Yang kelihatan itu keluarga Anda. Yang kelihatan itu tempat Anda bekerja, dan lain sebagainya. Persoalannya adalah, maukah kita berkorban? Kalau kita mengikuti jalan salib, selalu ada kalimat, berkorban itu memang pahit bila ditanya mengapa, tetapi manis bila dilaksanakan. Ini hal yang penting untuk kehidupan kita. Bagaimana pengorbanan kita? Bagaimana kita berjuang, mempush itu mendorong diri kita untuk all the best for Jesus, yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tidak mudah, saya tahu. Saya, Romo, ini Romo Vin ada di sini, Romo Rekan, Romo Kornel, Romo Paroki. Kami semua para Romo pun harus jatuh bangun untuk itu. Arti pengorbanan itu bagaimana? Apakah kami yang sudah meninggalkan keluarga ini, kami yang tidak berkeluarga ini, kami memberikan semuanya, itu ibaratnya apakah sudah berkorban? Itu pun kami harus mempertanyakan. Berkorban berarti tidak berfokus pada diri sendiri. Saya ulangi, berkorban tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi keluar dari diri kita. Kalau segala sesuatu untuk diri saya, mimi untuk saya, itu bukan berkorban. Itu namanya mencari keenakan pribadi. Berpikir untuk keluarga saya, berpikir untuk kelompok saya, berpikir untuk partai politik saya, dan lain sebagainya. Berpikirlah untuk sesama, demi kepentingan bersama, bonum comune, demi kepentingan bersama. Saudara-saudari, sekali lagi, tidak ada orang miskin karena berbuat baik. Tidak ada. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadanya. Itu memberi dengan sukacita, seperti Santo Laurentius memberikan nyawanya, para martir yang lain juga memberikan nyawanya, Santo Stefanus dan lain sebagainya, dengan ikhlas, dengan sukacita kepada Tuhan. Itu memang muluk-muluk teori, dan itu kelihatannya tinggi-tinggi, susah untuk kita lakukan. Nah, apapun tetap harus kita lakukan, sesulit apapun. Yesus mengatakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakku di surga adalah sempurna. Sulit, saudara-saudari. Tetapi dengan memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka semuanya akan bisa terjadi. Cerita Ciko, anjing saya tadi, itu sebenarnya menginspirasikan. Kalau seekor binatang bisa setia, seekor binatang bisa merasa dekat dengan kita. Mungkin Anda mengatakan, karena kita kasih. Oleh karena itu, kita memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Bagaimana balasan kita? Kalau seekor anjing saja bisa berterima kasih, saudara-saudari. Seekor anjing. Di paroki YGB, di sini orang-orang YGB semua tahu. Pastor Kornel itu, pastor paroki punya anjing 3 ekor. Tiger, Astor, dan Aster. Itu dulunya tidak kenal saya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi karena saya membawa makanan, anjing itu langsung dekat terus dengan saya. Nah, sampai sekarang, dengan suara motor saya, mereka sudah lari. Pertanyaannya adalah apa? Anjing saja tahu berterima kasih. Kita manusia punya akal budi lebih dari anjing, saudara-saudari. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita berterima kasih pada Tuhan? Tuhan tidak kelihatan, yang kelihatan itu orang-orang di sekitar Anda. Kalau di paroki, ya pastor paroki Anda, guru-guru agama di paroki Anda, keluarga Anda, bagaimana Anda mencintai mereka dengan tulus, berkorban dengan tulus. Itu sebagai ungkapan kita cinta kita kepada Tuhan. Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Artinya yang kau lakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak kelihatan. Akhirnya yang kelihatan ya manusia itu. Ya manusia itulah yang kita layani, kita dampingi, kita berikan yang terbaik. Saya tidak berteori pagi ini, belajar dari Santo Laurentius. Apa yang Anda berikan di dunia ini? Apa yang Anda sumbangkan di dunia ini? Apa, saudara-saudari yang terkasih? Jiwa kemartiran adalah pengorbanan. Pertanyaan untuk menutup renungan pagi ini, apa pengorbanan Anda? Bertanyalah hari ini, apa yang sudah aku korbankan? Andai kata pun Anda sudah memberi sesuatu, pertanyaan yang lebih mendasar lagi, tuluskah kita berkorban? Tuluskah, ikhlaskah kita berbuat baik? Ikhlaskah kita berbuat baik? Karena pada saat Anda mengungkit-ungkit kebaikan Anda, saya sudah berbuat baik begini, saya sudah begini, saya sudah begini, mengapa saya begini-begini, saya sudah banyak berbuat baik. Itu tidak tulus dan ikhlas. Kalau orang yang tulus ikhlas tidak bertanya, saya sudah berbuat apa? Tidak bertanya, tetapi bertanyalah, apa yang bisa aku berbuat lagi?
apa yang bisa aku berbuat lagi. Bukan bertanya, saya sudah berbuat apa, tapi apa yang bisa saya lakukan lagi. Marilah muatan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di Paroki Yesus Gembala Baik. Terima kasih dukungan, setiaan Anda, terutama bantuan-bantuannya. Tuhan selalu memberkati budi baik dan keluarga Anda. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, niat baik kita, rencana pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus.